Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rizky Ardiwardana. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah praktek budaya positif yang termasuk dalam tugas demonstrasi kontekstual pada modul 4.1.4, yaitu praktek segitiga restitusi. Berikut apa yang telah saya lakukan tentang budaya positif ini. Sebelum kita memasuki studi kasus, Bapak Ibu, yang pertama kita untuk memahami tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses wawancara yang dijalankan oleh guru atau orang tua kepada murid agar membuka pemahaman anak atau pemahaman yang pribadi yang dan mandiri supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab. Ada 3 segitiga restitusi yang diterapkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah berdasarkan prinsip untuk membuat sebuah kesalahan adalah sebuah proses atau bagian dari proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggeser identitas yang gagal ke dalam identitas yang sukses, di mana ketika orang sudah berbuat salah maka akan kita giring ke dalam identitas yang sudah dibenarkan atau yang sudah sukses. Validitas tindakan yang salah berdasarkan prinsipnya bahwa perilaku murid berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh sekolah akan bergeser pada pemikiran anak yang memikirkan stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga adalah mengenali dan mengakui bahwa murid akan memperbaiki hubungan dengan sesama. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi positif yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah mampu meningkatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, silahkan duduk Deva. Nah, Deva, saya perhatikan akhir-akhir ini Deva itu datang terlambat ketika jam pelajaran saya. Apakah di jam pelajaran yang lain juga begitu? Iya Pak. Kenapa Deva? Saya punya HP baru Pak. Saya Ya? sering main game sampai tengah malam dengan teman-teman saya. Gitu ya. Ya itu hal yang wajar ya ketika kita punya barang baru terus kita ajak tidur. Biasanya jika saya jadi kamu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Deva, apakah kamu itu tiap malam itu main game? Iya Pak, saya punya teman-teman baru di game itu. Saya senang sekali Pak. Kan seru Pak, sampai tidak terasa hampir pagi. Akhirnya terlambat deh. Nah ya, gitu kan ya. Akhirnya kan kamu terlambat. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Tapi saya perhatikan Deva ini kan termasuk murid yang pandai di kelasnya. Kalau misalkan Deva melakukan hal yang seperti itu ya, sampai malam, main game sampai malam, kayaknya sayang sekali.
waktu kamu untuk istirahat itu kurang sehingga datang ke sekolahnya itu terlambat. Nah, sekarang coba kita pikirkan apakah hal tersebut ya sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak, Pak. Nah, jika tidak, menurut kamu Deva, keyakinan kelas apa yang sudah barusan kamu langgar? Datang tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu. Ya, menurut kamu datang tepat waktu itu penting enggak? Penting, Pak. Penting. Jika penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat datangnya? Tidak main game terlalu larut, Pak. Tidak main game terlalu larut. Kamu bersedia enggak apa itu namanya untuk melakukan hal tersebut supaya tidak main game sampai larut malam? Bersedia, Pak. Bersedia. Sekarang saya mau tanya lagi, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki supaya kamu tidak main game terus tiap malam? Saya akan mengatur kembali waktu istirahat dan main gamenya. Saya Terus? sadar kalau main game terlalu lama itu merugikan waktu saya, Pak. Ya, itu memang benar ya, tepat sekali Deva. Semoga kamu bisa melakukan keyakinan kelas dengan disiplin, itu yang paling penting ya. Itu yang jelas kamu lakukan itu dulu. Kalau sudah sukses berarti kamu sudah melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati begitu. Nah, sekarang silahkan boleh kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Rizky tentang bagaimana mengatur waktu saya supaya tidak main game terlalu larut. Saya harus disiplin dalam melaksanakan tugas saya sebagai siswa dan selalu menghormati guru yang mengajar sesuai dengan keyakinan kelas kami. Ya, baik, silakan duduk Mas Fauzan. Gimana Fauzan, sehat? Sehat, Pak. Sehat. Barusan saya dari kantin. Ya, Ada terus? apa Bapak panggil saya? Gini, tadi kan waktu jam pelajaran saya itu saya lihat kamu kayaknya maksa Husni itu kayaknya. Kira-kira ada masalah apa dengan Husni? Saya lapar, Pak. Lapar? Iya. Saya minta uang Husni buat Hah? beli makanan di kantin, Pak. Buat beli makanan? Oh gitu. Memang kamu tidak diberi uang saku sama orang tua kamu? Tidak, Pak. Orang tua saya ada di luar kota. Di luar kota? Iya. Tapi dikasih uang saku enggak waktu itu? Diberi, Pak. Dibeli. Habis Terus buat main PlayStation. buat main PlayStation. PlayStation. Oh gitu. Main PlayStation jadinya enggak punya uang saku gitu ya? Tidak. Oh, kira-kira saya pengen tanya sama kamu, kira-kira minta uang saku ke temennya atau ke Husni dengan paksa itu betul enggak, Zan? Tidak, Pak. Habis saya lapar, Pak. Uang saku saya habis buat main PlayStation. Buat main PlayStation. Nah, menurut kamu tindakan tersebut benar atau tidak, Zan? Tidak, Pak. Terus Husni tidak bisa jajan, uangnya saya minta semua. uangnya kamu minta semua. Ya itu masalahnya, Zan, sehingga Husni kan nggak makan akhirnya, ya kan? Nah sekarang coba kita pikirkan apakah hal tersebut ya sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang kita bentuk kemarin itu, sesuai enggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak sesuai. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Membuat rasa nyaman dan aman di kelas. Membuat rasa aman dan nyaman di kelas, sehingga kalau kamu berbuat seperti itu nyaman enggak nyaman kan temannya? Tidak, Pak. Nah, menurut kamu rasa aman dan nyaman di kelas itu penting enggak? Penting, Pak. Penting. Nah, jika penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan supaya Husni dan teman-temannya itu merasa aman? Tidak minta uang secara paksa. Tidak minta uang secara paksa. Nah, kamu bersedia tidak melakukan
hal tersebut, tidak minta uang secara paksa, itu bersedia enggak? Bersedia Pak. Bersedia. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan mengatur kembali cara saya bermain Main PlayStation. PlayStation terus? Mungkin saya akan kurangi Pak, supaya terus? saya bisa simpan uangnya buat jajan di Buat jajan. kantin sekolah, Terus? sehingga tidak minta uang teman-teman secara paksa Pak. Nah, ya itu tepat sekali. Sesuai dengan perkataan kamu ya, itu tepat sekali Fauzan. Semoga kamu bisa melakukan keyakinan kelas itu. Ya, bisa disiplin melakukannya, yang apa itu namanya supaya apa? Supaya kejadian ini tidak terulang kembali, itu yang paling penting ya. Nah sudah, sekarang silahkan Fauzan kembali ke kelas, minta maaf sama Husni, oke? Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari kelas 8D. Terima kasih Pak Rizky sudah diajak diskusi tentang perilaku saya terhadap teman-teman sekelas yang merugikan mereka. Saya diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan meminta uang secara paksa terhadap teman karena tidak sesuai keyakinan kelas saya. Semoga saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.